Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dengan NIM 22091377043. Izinkan untuk saya mempresentasikan analisis SWOT terhadap dua alternatif kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan program wisata desa keberlanjutan. Gambaran singkat kasus. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan program Desa Wisata Berkelanjutan pada tahun 2025 sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Program ini sejalan dengan gerakan wisata bersih yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional. Keberhasilan ini sudah terlihat, misalnya Desa Kampiran yang meraih ASEAN Homestay Award 2025 dan Desa Taman Sari yang mendapatkan sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Pemerintah dihadapkan oleh dua alternatif kebijakan, yakni yang pertama pengembangan infrastruktur fisik atau alternatif A, dan yang kedua alternatif B, yakni penguatan kapasitas masyarakat lokal. Analisis SWOT alternatif A. Alternatif pertama atau alternatif A ini berfokus pada pembangunan infrastruktur. Dari sisi kekuatan, kebijakan ini mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan, memperbaiki akses jalan, dan menarik minat investor. Namun dari sisi kelemahan, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang besar dan manfaatnya seringkali tidak dirasakan merata oleh masyarakat. Selanjutnya dari sisi peluang, peningkatan infrastruktur bisa mendukung lonjakan wisatawan pasca pandemi yang pada tahun 2024 meningkat sebesar 7% dibanding tahun 2023. Selanjutnya, ancamannya juga besar, seperti resiko overtourism dan kerusakan lingkungan. Contohnya bisa dilihat dari kasus penutupan sementara Kawah Ijen pada Januari 2024 karena lonjakan pengunjung yang mencapai hingga 100-800% atau 8 kali lipat dari kapasitas normal. Jadi, tanpa manajemen yang baik, pembangunan besar-besaran justru bisa merusak daya tarik wisata alam Banyuwangi itu sendiri. Analisis SWOT alternatif B. Alternatif kedua berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Kekuatan utama kebijakan ini adalah peningkatan partisipasi warga dan pemerataan manfaat ekonomi. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku langsung dalam kegiatan wisata seperti pengelolaan homestay, kuliner, dan kerajinan lokal. Kelebihan lainnya, kebijakan ini tidak memerlukan biaya besar karena fokusnya pada pelatihan, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Walau begitu, kelemahannya adalah hasil yang tidak langsung terlihat dan memerlukan waktu yang lama serta pendampingan yang konsisten. Di sisi peluang, pendekatan ini membuka ruang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan membangun kemitraan dengan sektor swasta. Tetapi ancamannya adalah resiko kualitas layanan yang tidak merata jika pelatihan dan pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan atau tidak ada standarisasi khusus. Bandingan kedua alternatif. Kalau dibandingkan, kedua alternatif ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alternatif A memang cepat terlihat hasilnya karena wisatawan bisa langsung merasakan manfaat dari infrastruktur yang diperbaiki. Tapi dampak sosial dan lingkungannya belum tentu positif dalam jangka panjang. Sedangkan alternatif B hasilnya memang tidak secepat pembangunan fisik, tapi lebih tahan lama karena masyarakat menjadi lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap desanya. Faktor internal yang paling berpengaruh adalah kapasitas kelembagaan lokal seperti Pop Darwis dan BUMDes. Jika lembaga ini kuat, maka alternatif B bisa berjalan lebih efektif. Sedangkan faktor eksternal seperti dukungan Kemenparekraf dan tren wisata pasca pandemi juga sangat menentukan keberhasilan program ini. Jadi, kedua program ini bisa dilakukan secara berurutan. Bisa alternatif B terlebih dahulu atau alternatif A terlebih dahulu. Rekomendasi keputusan. Berdasarkan hasil analisis SWOT,
Saya menyimpulkan bahwa kedua alternatif ini bisa berjalan beriringan seperti yang tadi saya sebutkan. Infrastruktur yang baik akan memperkuat daya tarik wisata, sementara masyarakat yang berkompeten akan menjamin keberlanjutan program tersebut. Namun jika harus memilih yang paling layak untuk diterapkan terlebih dahulu, maka alternatif B, yaitu penguatan kapasitas masyarakat, menjadi prioritas utama. Pembangunan manusia adalah fondasi agar infrastruktur yang dibangun nantinya bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat luas. Untuk meminimalkan resiko, pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan wisata, menyediakan pendamping profesional, melakukan evaluasi rutin, dan membangun infrastruktur dasar secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing desa. Kesimpulan. Kesimpulannya, pembangunan desa wisata yang berkelanjutan tidak hanya soal membangun fasilitas, tetapi juga membangun manusia yang mampu mengelola, menjaga, dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri atau membangun SDM yang kompeten itu penting juga. Dengan mendahulukan penguatan kapasitas masyarakat, Kota Banyuwangi dapat menjadi contoh nyata sebagai daerah wisata yang berdaya saing sekaligus berkeadilan sosial dan ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis SWOT juga membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih rasional, transparan, berbasis data, dan bukan hanya sekedar asumsi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.